Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi tentang elastisitas. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan, jika nanti di dalam pembahasan materi di video ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mengenai elastisitas. Yang pertama adalah pengertian, di mana elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Di dalam ilmu ekonomi, definisi elastisitas ini merupakan suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada variabel lain. Jadi intinya bahwa konsep elastisitas dalam ekonomi ini bertujuan untuk mengukur respon atau kepekaan suatu variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lainnya. Jadi inilah makna atau konsep tentang elastisitas. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas harga atau EP, yang terdiri dari dua jenis. Pertama adalah elastisitas permintaan atau ED, demand ya. Kemudian elastisitas penawaran atau ES, supply. Kemudian yang kedua ada elastisitas pendapatan, EY. Kemudian elastisitas silang atau EC. Kita bahas yang bagian pertama mengenai elastisitas harga. Elastisitas harga adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan. Jadi di sini kita ketahui bahwa elastisitas harga berarti pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang, baik jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan. Seperti yang sudah kita lihat dari jenis elastisitas begitu. Yang pertama, elastisitas permintaan ya, berarti pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Itulah elastisitas permintaan. Kemudian elastisitas penawaran berarti pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas hanya yang pertama ya, yaitu elastisitas permintaan saja. Untuk elastisitas penawaran, elastisitas pendapatan dengan elastisitas silang ini kita bahas pada video lainnya. Oke, kita langsung ke pembahasan elastisitas permintaan. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah koefisien elastisitas, di mana koefisien elastisitas harga ini menunjukkan seberapa persen perubahan jumlah barang berubah ya sebagai akibat adanya perubahan dari harga barang sebanyak 1%. Kemudian rumus yang dipakai untuk menghitung elastisitas ini ada beberapa macam. Pertama, bila perubahan harga dan jumlah barang yang diminta sudah diketahui dalam bentuk persentase. Kemudian rumus koefisien elastisitas. Yang pertama, bila perubahan harga dan jumlah barang itu diketahui ya dalam bentuk persentase, maka rumus yang dipakai adalah E, di mana E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta T. Kemudian bila diketahui P1, diketahui Q1, kemudian diketahui pula P2 dan Q2, maka rumus yang dipakai adalah E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, penjelasannya, di mana delta Q ini merupakan perubahan jumlah barang. Kemudian delta P adalah perubahan harga barang. Kemudian P1 harga barang awal, P2 merupakan harga barang akhir. Kemudian Q1 nilai merupakan jumlah barang awal dan Q2 itu merupakan jumlah barang akhir. Kemudian yang ketiga,
bila diketahui fungsi permintaan itu dalam bentuk Q sama dengan, maka rumus yang dipakai adalah E sama dengan Q aksen kali P per Q. Kemudian kalau seandainya yang diketahui fungsinya dalam bentuk P, maka rumusnya adalah 1 per P aksen kali P per Q. Nah, penjelasannya, di mana Q aksen ini merupakan turunan pertama dari fungsi Q. Kemudian P aksen ini merupakan turunan pertama dari fungsi P. Dan P1 adalah harga barang awal, kemudian Q1 adalah harga jumlah barang awalnya, gitu. Kemudian elastisitas permintaan, ya. Kita masuk ke dalam materi tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terhadap harga, ya, ini merupakan respon atau kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta secara relatif terhadap perubahan harga barang. Artinya bahwa seperti yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, elastisitas permintaan ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta, atau dengan kata lain, seberapa besar pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga barang. Nah, jenis-jenis dari elastisitas permintaan atau klasifikasinya ini ada 5 macam. Yang pertama ada berbentuk elastis, di mana E yang kita dapatkan setelah kita masukkan ke dalam rumus, E-nya besar dari 1. Jika E besar dari 1, maka disebut elastis, di mana pada saat itu persentase delta Q-nya atau perubahan Q-nya itu lebih besar daripada perubahan P. Yang kedua elastis, di mana E-nya kecil dari 1. Kita pahami di sini ketika E kecil dari 1, berarti pada saat itu perubahan Q-nya itu lebih kecil daripada perubahan P. Kemudian yang ketiga elastis uniter. Untuk elastis uniter, nilai E sama dengan 1. Artinya persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Artinya apa? Perubahan Q sama persis dengan perubahan P. Yang keempat ada elastis sempurna, di mana E-nya itu bernilai tidak hingga. Diketahui pada saat itu nilai P-nya itu adalah 0. Persentase nilai P-nya itu adalah 0. Artinya tidak ada perubahan di nilai P. Kemudian yang kelima, inelastis sempurna, di mana E sama dengan 0. Diketahui di situ bahwa persentase delta Q tidak mengalami perubahan alias 0. Jadi artinya apa? Delta Q-nya, Q1 dengan Q2 selisihnya itu 0. Maka didapatkan E-nya bernilai 0. Atau disebut juga inelastis sempurna. Jadi inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jenis elastisitas permintaan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah permintaan elastis. Permintaan elastis, ya, atau permintaan disebut elastis jika persentase perubahan permintaan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Artinya persentase delta Q-nya lebih besar daripada persentase delta P. Ini kita buat bentuk grafiknya. Kita bisa lihat ini perubahan Q yang sepanjang ini, kemudian perubahan P hanya sepanjang ini. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk grafik, ya, atau kurvanya, di mana perubahan Q dari Q2 ke Q1 atau Q1 ke Q2 bisa dilihat ini perubahannya ada dari 7 ke 10 atau dari 10 ke 7. Ini dianggap misalnya 3 begitu, ya. Kemudian perubahan dari 6 ke 5 atau 5 ke 6 perubahannya cuma 1, ya, persentasenya begitu. Maka kurva yang kita dapatkan di sini permintaannya itu lebih landai sebagai akibat karena perubahan Q lebih besar daripada perubahan P. Jadi kata kuncinya bahwa pada permintaan yang elastis, kurva permintaannya cenderung landai. Kita contohkan dalam bentuk soal, di mana saat harga 5 jumlah yang diminta 10, harga 6 berarti harganya naik, ya, jumlah barang yang diminta turun dari 10 menjadi 7. Maka kita dapatkan di sini rumus yang kita pakai, ya. Rumus yang kita pakai adalah rumus yang kedua, karena ada P1, ada Q1, ada P2, ada Q2. Nah, kita ketahui
P1-nya bernilai 5, P2-nya 6, Q1-nya 10, Q2-nya bernilai 7. Maka kita dapatkan nilai delta P-nya sebanyak 1, delta Q-nya sebanyak minus 3. Di mana didapatkan minus 3? Dari 7 dikurangi 10. Atau Q2 dikurangi Q1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Di mana kita dapatkan nilai delta Q-nya adalah min 3, delta P-nya adalah 1, harga barang pertamanya adalah 5, jumlah barang pertamanya adalah 10. Di mana min 3 dibagi 1 kali 5 per 10. Didapatkan nilainya adalah min 1,5. Nah, kenapa di sini bernilai min? Kita ingat bahwa hukum permintaan bersifat negatif ya. Artinya apa? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Nah, karena itu kita simpulkan di sini nilai E-nya itu besar dari 1. Walaupun di sini ada tanda minus begitu. Minus ini bukan menandakan nilainya negatif, tapi menandakan ini adalah ED atau elastisitas permintaan. Nah, ketika E-nya besar dari 1, maka kita sebut elastis. Kita contohkan lagi soal yang kedua. Diketahui harga sepatu semuanya adalah sebesar 20.000, turun menjadi 15.000 rupiah. Penurunan harga menyebabkan permintaan sepatu naik dari 1.000 menjadi 4.000 unit. Tentukanlah elastisitas permintaannya. Nah, rumus yang kita pakai tetap rumus yang kedua ya. Diketahui P1 20.000, P2-nya 15.000, Q1-nya 1.000 dan Q2-nya 4.000 unit. Maka selisihnya delta P-nya adalah min 5.000 atau dari 15.000 dikurangi dengan 20.000 ya. Kemudian delta Q-nya 4.000 dikurangi 1.000, dapat delta Q-nya 3.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus 3.000, delta Q-nya 3.000 dibagi min 5.000 delta P kali P1 nilainya 20.000 dibagi Q1 nilainya 1.000. Maka didapatkan di sini nilainya kita sederhanakan 3.000, 5.000 ini 3 per min 5 dikali 20.000 dibagi 1.000 dapat nilainya 20. Maka didapatkan nilai E-nya adalah min 12 atau 12. Maka nilainya E-nya besar dari 1, maka kita sebut elastis. Inilah soal yang berkaitan dengan permintaan yang bersifat elastis. Kita lanjutkan yang kedua, permintaan yang inelastis. Permintaan disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil ya. Jika perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada perubahan harga. Atau persentase delta Q-nya lebih kecil daripada persentase delta P. Nah, ini bisa kita lihat perubahan Q-nya dari titik ini ke titik ini ya, perubahan P-nya dari titik atas ke titik bawah. Jadi lebih besar perubahan P daripada perubahan Q begitu. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kurva seperti ini, di mana perubahan Q-nya dianggap lebih kecil begitu ya. Jadi kurvanya lebih bersifat agak curam begitu. Kuncinya di sini bahwa pada permintaan yang inelastis, kurva permintaannya cenderung lebih curam atau lebih tajam begitu. Contoh soal yang pertama, ini rumus yang kita pakai ya. Di mana harga 5 jumlah barang yang diminta 10 unit, harga 6 jumlah barang yang diminta adalah 9 unit. Diketahui di sini bahwa P1-nya 5, P2-nya 6, Q1-nya 10, dan Q2-nya 9. Dari sini kita ketahui nilai delta P-nya adalah 1, dan delta Q-nya juga bernilai 1 atau minus 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, di mana delta Q adalah min 1 per delta P, nilainya 1, kali harga barang yang pertama adalah sebanyak 5 unit per jumlah barang yang pertama 10 unit. Min 1 per 1 kali 5 per 10. Maka didapatkan nilainya adalah 0,5 atau min 0,5.
Karena nilainya min 0,5, maka dianggap E-nya itu kecil dari 1. Karena E kecil dari 1, maka disebut inelastis. Soal yang pertama. Soal yang kedua, kita lihat. Diketahui harga jeruk di suatu pasar naik dari 6.000 menjadi 9.000. Kenaikan harga tersebut menyebabkan permintaan terhadap jeruk turun dari 700 per kilo menjadi 600 per kilo. Maka besar elastisitas permintaannya adalah. Soal yang kedua. Diketahui harga jeruk di suatu pasar naik dari Rp6.000 menjadi Rp9.000. Kenaikan harga tersebut menyebabkan permintaan terhadap jeruk turun dari 700 per kilogram menjadi 600 per kilogram. Maka besar elastisitas permintaannya adalah. Nah, ini kita ketahui tetap rumus yang sama ya. E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Diketahui harga barang yang pertama, diketahui harga pertamanya adalah 6.000. Diketahui harga pertamanya adalah 6.000, kemudian harga keduanya 9.000, jumlah permintaan yang pertama itu 700 per kilo, kemudian Q2-nya atau jumlah barang keduanya adalah 600 per kilo. Nah, dari sini kita ketahui nilai delta P atau perubahan P-nya adalah 3.000, kemudian delta Q-nya adalah sebanyak minus 100 ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus di mana delta Q min 100 per delta P 3.000 kali harga barang pertama 6.000 per jumlah barang yang pertama 700. Maka didapatkanlah sepertiga dikali 6 per 7. Maka didapatkan nilainya adalah min 2 per 7. Min 2 per 7 berarti nilai E-nya itu kecil dari 1. Nah, karena dia kecil dari 1, maka kita golongkan ke dalam inelastis. Kemudian yang ketiga adalah permintaan elastis uniter atau unitary elastis, di mana permintaan disebut elastis uniter atau uniter elastis jika persentase perubahan yang diminta sama dengan persentase perubahan harga, atau dengan tabel sebelumnya di mana persentase delta Q ini nilainya sama dengan persentase delta P. Ya, ini kita bisa lihat ya, di mana perubahan Q ya nilainya sama dengan perubahan P. Nah, kita contohkan dalam bentuk soal. Dari soal ini kita ketahui dan kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Maka diketahui dari soal ini nilai P1-nya 5, kemudian P2-nya nilainya 4, kemudian Q1-nya 40, dan Q2-nya 48. Nah, dari sini kita ketahui delta P-nya adalah minus 1, kemudian delta Q-nya adalah 8. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, delta Q per delta P kali P1 per Q1, maka nilainya adalah 8 per min 1 kali 5 harga barang yang pertama per 40 jumlah barang yang pertama. Jadi kalau kita kalikan berarti 8 kali 5 40 minus 1 kali 40 min 40. Maka nilainya adalah minus 1. Nah, kita anggap karena di sini adalah elastisitas permintaan berarti nilainya adalah 1. Jika nilainya 1 atau E sama dengan 1, maka kita sebut elastis uniter atau unitary elastis. Soal yang kedua, harga HP di toko laba-laba turun dari Rp700.000 menjadi Rp630.000, sehingga menyebabkan permintaannya naik dari 10.000 unit menjadi 11.000 unit. Tentukan besar elastisitasnya. Ini rumus yang kita pakai, rumus yang sama ya. Kemudian diketahui dari sini P1-nya Rp700.000, kemudian P2-nya Rp630.000, Q1-nya sebanyak 10.000 unit, Q2-nya 11.000 unit. Nah, dari sini kita ketahui nilai
delta P-nya adalah minus 70.000, kemudian delta Q-nya 1.000. Nah, kita masukkan ke dalam rumus di mana E sama dengan delta Q ini sebanyak 1.000 per delta P min 70.000 kali P1 700.000 per P2 10.000. Maka kita sederhanakan 1 per min 70 dikali 70 per 1. Maka didapatkanlah nilainya adalah min 1 atau 1. Karena nilainya adalah min 1 atau 1, berarti E-nya sama dengan 1. Maka disebutlah dia sebagai elastis uniter atau unitary elastis. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Permintaan disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak hingga. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di sini yang berubah hanya adalah jumlah barang, sedangkan harganya tetap begitu. Nah, atau dengan bahasa lain, kurvanya bersifat horizontal. Jadi D-nya itu bersifat horizontal. Jadi kata kuncinya di sini kurva permintaan elastis sempurna berbentuk garis lurus berupa garis horizontal, di mana dalam hal ini P tidak mengalami perubahan. Soal, pada harga Rp 20.000 jumlah barang yang diminta adalah 10 unit. Nah, pada saat harganya tetap, karena banyaknya peminat barang yang diminta bertambah menjadi 20 unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaannya. Jadi dari soal ini diketahui harga tetap, artinya tidak ada perubahan dari harga, begitu ya. Nah, dari soal diketahui nilai P1-nya 20.000, kemudian P2-nya tidak ada perubahannya, artinya P2-nya tetap 20.000 juga, kemudian Q1-nya 10, Q2-nya 20. Maka didapatkan delta P atau perubahan P-nya adalah 0. Kemudian perubahan Q-nya adalah 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus di mana 10 atau delta Q-nya 10 per delta P 0. Jadi 10 dibagi 0 dikali 20.000. Ini merupakan harga barang pertama per jumlah barang yang pertama 10. Jadi kita dapatkan di sini 10 per 0 dikali 2000. Karena nilai pembaginya adalah 0, maka kita dapatkan bahwa angka ketika dia dibagi dengan 0 bersifat tidak hingga. Maka kita dapatkan nilai E-nya tidak hingga, maka dia termasuk elastis sempurna. Selanjutnya, permintaan inelastis sempurna. Untuk permintaan yang inelastis sempurna, ini dikatakan inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya adalah 0. Hal ini terjadi karena berapapun perubahan harga, kuantitas yang diminta tidak berubah. Ya, tadi kalau di dalam elastis sempurna yang berubah adalah jumlah barang, yang tetap adalah harga. Sekarang kebalikannya, di inelastis sempurna yang berubah adalah harga barang, sedangkan Q-nya atau jumlah barang tidak mengalami perubahan. Maka kita lihat di sini misalnya harganya 5, 7, kemudian jumlahnya atau jumlah barangnya atau kuantitasnya tidak pernah berubah, alias terus 8 nilainya begitu. Maka di ini bersifat inelastis sempurna. Kurvanya berbentuk vertikal ya, garis lurus dan bentuk vertikal. Jadi intinya di sini bahwa kurva permintaan inelastis sempurna berbentuk garis lurus yang bersifat vertikal begitu. Dalam suatu pasar diketahui harga kentang berubah setiap minggu, yaitu dari 4.000 sampai ke 6.000 rupiah. Namun jumlah permintaan kentang tersebut tetap 1 ton tiap minggunya. Maka nilai elastisitasnya adalah, nah dari sini kita ketahui bahwa nilai P1-nya 4.000, P2-nya 6.000, sedangkan Q-nya tetap 1 aja, sekilo ya, 1 ton begitu ya. Kemudian Q2-nya juga nilainya 1 ton alias tidak ada mengalami perubahan. Maka delta P-nya adalah 2.000,
sedangkan delta Q-nya bernilai 0. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, didapatkan E sama dengan delta Q 0 ya. 0 per 2000 kali 4000 dibagi 1. Maka didapatkan E-nya itu 0 dikali 4000, maka nilainya 0. Oleh karena itu, ketika E bernilai 0, maka disebut inelastis sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Dalam tabel ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah barang substitusi atau barang pengganti. Semakin banyak barang substitusi atau penggantinya, semakin elastis. Barang substitusi yang andal ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk mempengaruhi elastisitas permintaan. Jika suatu produk memiliki barang substitusi yang andal di pasar atau banyak di pasar ya, permintaannya akan mengalami perubahan yang signifikan. Artinya di sini bahwa semakin banyak barang substitusi yang tersedia, maka akan semakin elastis permintaannya terhadap barang atau jasa tersebut. Namun, hal yang sebaliknya berlaku untuk produk yang inelastis ya, bahwa permintaan tidak bereaksi terhadap sebanyak yang terjadi pada kasus lain ketika terjadi perubahan harga. Nah, misalnya permintaan terhadap barang elektronik relatif elastis karena terdapat barang pengganti lainnya. Sedangkan misalnya permintaan untuk kebutuhan BBM misalnya bensin atau mungkin pertalite ya, secara umum kurang elastis karena tidak terdapat barang pengganti yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Artinya apa? Semakin banyak barang pengganti, dia semakin elastis, semakin sedikit penggantinya, semakin inelastis. Yang kedua, proporsi perubahan harga terhadap pendapatan, atau dengan bahasa lain, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli komoditas tersebut. Nah, salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi elastisitas harga adalah proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk suatu barang. Untuk seorang konsumen yang punya pendapatan tinggi ya, elastisitas permintaan ini biasanya rendah, tetapi tetap cukup tinggi untuk orang yang berpendapatan rendah. Kenapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli produk, dan jenis produk yang dibelanjakan oleh konsumen. Nah, selain itu, penentuan elastisitas tidak selalu bersifat linier. Oleh karena itu, untuk menentukan elastisitas produk yang dalam situasi yang lebih kompleks begitu ya, baik harga maupun persentase pendapatan konsumen dipertimbangkan begitu. Nah, artinya di sini bahwa semakin besar proporsi yang dibelanjakan itu dia akan semakin elastis ya. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan itu yang dibelanjakan, maka dia semakin inelastis. Kemudian yang selanjutnya adalah pokok atau tidaknya barang tersebut bagi konsumen. Jadi intinya bahwa semakin penting barang tersebut bagi konsumen, dia bersifat semakin inelastis. Tetapi sebaliknya, semakin barang itu tidak begitu penting bagi konsumen, dia lebih bersifat elastis ya. Kita contohkan barang kebutuhan pokok, misalnya beras. Beras adalah kebutuhan pokok bagi kita, umumnya masyarakat Indonesia begitu ya. Artinya apa? Ketika beras harganya semakin drastis naiknya, kita tetap beli meskipun porsi yang kita beli itu berkurang, tapi berkurangnya tidak sejauh dari perubahan dari kenaikan harga beras tadi begitu. Artinya apa? Semakin pokok semakin inelastis, semakin penting dia semakin inelastis begitu ya. Sebaliknya, semakin tidak pokok atau semakin tidak penting, maka dia akan bersifat elastis. Kemudian yang keempat adalah jumlah konsumen. Ketika konsumsi terhadap suatu barang itu banyak konsumennya atau semakin banyak konsumennya terhadap suatu barang, maka barang itu dikatakan inelastis ya.
Apa contohnya? Seperti yang kita contohkan sebelumnya, beras ya. Karena semua orang butuh dengan beras ya, maka boleh dikatakan beras tentu menjadi kebutuhan pokok. Ketika menjadi kebutuhan pokok, maka dia akan semakin inelastis. Selanjutnya yang kelima adalah jangka waktu. Jangka waktu merupakan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas harga ini mengacu pada kecepatan permintaan bereaksi terhadap perubahan harga. Nah, dalam jangka pendek, pembeli cenderung terpaku pada barang yang sama karena gagal atau mungkin tidak menemukan barang pengganti atau barang substitusinya, atau mungkin tidak mampu menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang itu semakin inelastis. Namun dalam jangka panjang, karena sudah banyak barang pengganti atau mungkin masyarakat sudah mampu menyesuaikan kebiasaan konsumsi mereka, menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut semakin elastis. Misal kita anggap tadi kebutuhan pokok kita beras, ini merupakan barang yang permintaannya inelastis. Dalam 1-2 tahun 3 tahun ke depan mungkin kita bisa masih dikatakan beras itu jumlah permintaannya itu bersifat inelastis begitu. Namun kita nggak tahu di 50 tahun ke depan atau mungkin 30 tahun ke depan kebiasaan kita sudah mulai berubah, atau mungkin sudah banyak barang untuk digunakan sebagai pengganti beras, sehingga pada saat itu permintaan beras bersifat elastis. Nah, jadi itulah hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Jika teman-teman punya faktor lain atau pendapat lain tentang hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, silakan diketik di kolom komentar. Oke, demikian dulu pembahasan kita berkaitan dengan materi elastisitas, terutama elastisitas permintaan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.